panjang, sehat, jasmani rohani, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang agung, di mana di bulan Maulid inilah bulan dilahirkannya seorang Rasul, seorang Nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan kita semua. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan pada junjungan dan juga kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesingkat baik, singkat saja ini mengobrol ceramah sejen. Panggungnya dia. Ngobrol aja ngobrol. Alhamdulillah dengan izin Allah, khususnya warga Komplek yang mengundang bisa melaksanakan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dengan cara yang sangat sederhana. Ada sabun nggak di sini? Tetapi insya Allah bukan memiliki rasa cinta saya kepada seorang nabinya, berbangga kepada nabinya, sehingga kita bisa melaksanakan peringatan Maulid. Kalau pertama kali Maulid dirayakan itu oleh Syekh Bani Al-Ayyubi, saat itu umat Islam lagi dalam kondisi yang kurang stabil, maka dikumpulkannya lah para tokoh-tokoh Islam. Di situ dimusyawarahkan bagaimana agar umat Islam ini bangkit kembali, bersatu, bergairah, sehingga dilaksanakan peringatan Maulid. Susunya aja, susu, tahu susu ya Bu? Susu aren, kurang lebih sekitar 5 potong ayamnya kurang lebih 300.000 ayam, dorong sapinya, buah-buahannya berbagai macam, jadi luar biasa. Menyambut peringatan Maulid itu, masyarakat saat itu berbondong-bondong bersedekah. Jadi yang kita keluarkan jeruk, agar, minuman, makanan itu adalah bentuk sedekah. Saking gembiranya memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah satu biji jeruk ini yang kita keluarkan disedekahkan dalam satu bulan. Jadi usaha tidak ada orang miskin karena sedekah. Justru semakin banyak sedekah, insya Allah rezeki kita semakin ditambah oleh Allah. As-shadaqatu tajlibul rizqa. Jadi sedekah itu menarik rezeki. Jadi jangan khawatir ya, apalagi dalam rangka memperingati Rasul. Karena kita sebagai umatnya, bahkan Allah tidak menciptakan alam ini, tidak menciptakan seluruh alam ini, kalau Allah tidak menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, tidak ada. Nah, dalam satu dalil bukan hadis dikatakan, man awwama maulid Nabi Sallallahu, atau ada juga yang mengatakan man awwama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi salah satu nabi dan satu-satunya nabi
dari sekian nabi dan rasul, yang mampu, yang bisa memberikan syafaat umat kepada umatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi Adam pun tidak mampu beri syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain pun memohon syafaat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dari sekian nabi itu, sayyidnya adalah nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam konteks memperingati Maulid, kalaupun ada orang mengatakan bid'ah, bodoh amat. Bid'ah apa? Musola juga bid'ah, ada keramiknya. Zaman Nabi tidak ada keramik. Enggak baca. Udah. Kita niat kita adalah saudara. Memperingatinya adalah sebagai kebanggaan sebagai umat. Dengan demikian, Bapak sekalian, terkadang ada ngapain juga memperingati Maulid, banyak-banyak makanan, apalagi di Serang khususnya, suka ada hias-hiasan yang macam-macam. Tapi masih kalah sama Pandeglang, ya. Kalau Pandeglang itu, kalau musim petai kerjaan mobil, petai berjalan. Habis. Duren berjalan, kelapa berjalan, luar biasa. Itu merupakan salah satu ekspresi daripada kegembiraan kita sebetulnya. Bukan masalah petainya, bukan masalah hias-hiasannya, tetapi bentuk ekspresi sebagai umat Nabi menyambut atau memperingati kelahiran Rasul. Ekspresi aja. Jadi mungkin nggak sama dalam konteks peringatan Maulid, nggak sama di Serang begini, mungkin di Bandung begini, di Lampung begini, nggak sama. Kita ekspresi saja. Seperti apa Bapak Ibu ketika bergembira, terserah ekspresinya seperti apa. Tapi konteksnya tetap dalam kegembiraan. Hanya saja, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal, sekalipun ini bukan satu keharusan, tapi kita kalau bisa memang bisa membedakan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kalau kita dalam konteks haul, tahlilan, ya, tahlilan, berkah biasanya. Tahlilan itu memperingati kematian, bukan kelahiran. Bedanya kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi kenapa? Yang diperingati kelahirannya bukan kematiannya. Beda dengan kita Pak, sebagai umat. Kalau umatnya diperingati setelah mati, karena jelas ada perbedaan. Karena Nabi semenjak dikandung sampai pertama kali lahir sudah betul-betul kenabiannya Rasul sudah nampak. Begitu Nabi lahir, berhala-berhala pada hancur. Jadi ketahuan sudah bagus duluan. Lah kalau kita bagus enggaknya belum ketahuan waktu lahir. Nanti bagus tidaknya setelah mati baru ketahuan. Kalau nanti dari lahir udah ketahuan bagus, kenabian sudah nampak, Rasulullah sudah nampak. Lah kita lahir, tidak tahu jadi apa. Baru setelah mati baru kita ketahui, wih sih, bapak itu baik loh, bapak itu baik, bapak itu menakutkan. Nah, macam-macam. Ini perbedaan. Kembali kita di perbedaan tadi, menempatkan saudara tempatnya. Kalau haul, ya biasa kita baca kulhu, baca tahlilan segala macam. Ada lagi peringatan itu, namanya walimah juga. Ya. Ada walimah nikahan. Apa yang dibaca yang gembira. Kalau walimah pernikahan gembira, kadang-kadang orang protek yang undang organ tunggal segala macam gembira. Ya kalau tahlilan awal mau undang organ tunggal gimana Pak? Jangan nggak cocok. Ada juga peringatan 7 bulan beda lagi. Nah,
Maksud saya begini, ketika memperingati kelahiran Rasulullah, kenapa orang-orang tua kita dulu memperingati Maulid itu dengan bentuk yang berbeda dengan peringatan-peringatan yang lain? Model Isra Mi'raj itu biasa paling ceramah, ngeriung alasan. Kalau Maulid luar biasa lah, beda kalau Maulid. Apakah itu ada dalam konteks kesunahan? Tidak ada. Hanya ini adalah menampakkan bentuk ekspresi kegembiraan kita, itu aja. Jadi ekspresinya harus luar biasa. Karena Nabi kita ini luar biasa, orang yang sangat luar biasa. Insya Allah jangan khawatir Bapak sekalian, peringatan Maulid ini tidak akan menjadi bid'ah dhalalah. Tidak. Kadang-kadang orang tahu bid'ah dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kalau finnar aja banyak bid'ah. Nanti kalau mau ngaji boleh mingguan saya kupas tentang bid'ah. Ngaji bid'ah itu nggak cukup 2 bulan Pak, kalau mesti terang. Siap nggak nih? Semalam ada bisa kita. Saya pesan pagi saya terangin bid'ah. Siap nggak pagi? Siap nggak nih? Kok saya terangin bid'ah ini? Kalau nggak siap, saya lebih nggak siap sebetulnya. Ya, jadi insya Allah kapan saatnya kita pengajian ya Pak Haji, kita terangkan hal-hal yang seperti itu sehingga kita tidak buta juga tentang hal itu. Kadang-kadang orang gara-gara bid'ah, dhalalah, padahal kajiannya kulunya ada kul jami, ada kul jami. Beda jami dengan jami itu berbeda. Makanya kalau anak santri itu ngajinya dari dasar Pak. Insya Allah enggak ngaji di dokter Google, ngaji dengan kiainya. Dari iklam aja, iklam, kalimah, fil, amr, huruf jazm, amat, jazm, sukun terus kita. Jadi bukan ngaji jadi. Makanya ketika berbicara kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, itu jadi kaji. Baru kullu aja udah dikaji. Tidak semudah itu kita membid'ahkan orang, kemudian menjustis orang setiap melakukan bid'ah itu neraka. Tidak. Kembali. Kenapa saya ngomong begini? Kalau saya ceramah di luar nggak begini Pak. Ini kan artinya saudara semua ya. Saya anggap ini masalah pemberkatan orang lain, saudara semua. Ini lagi ngobrol aja nih Pak Haji, biar kita semua sama-sama tahu. Dan insya Allah ke depan mudah-mudahan kita semua jadi panjangkan umur dari Allah. Kita bertemu kembali di bulan Maulid, kita peringati Maulid. Ayo kita bisa, jangan khawatir. Yang besar itu dalam pengertian bukan dipaksakan, sekemampuan kita. Jangan sampai mampu nggak mampu. Tapi alhamdulillah saya bangga ya bermasyarakat Komplek Temong Indah, sekalipun dengan kondisi seperti ini tetap melaksanakan Maulid. Berarti masyarakat Komplek Temong Indah betul-betul merasa bangga, merasa bahagia dengan penuh cinta kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus cinta Rasul? Wajib hukumnya cinta Rasul. Kalau kita langsung ke Allah saja tanpa melalui Rasul juga nggak bisa. Sholatnya gimana? Tahiyatnya gimana? Gak ada Muhammadnya. Ada sekarang kelompok yang tanpa hadis Quran saja ada. Ada yang Quran sudah hadis saja ada. Ada yang pakai Quran hadis Ibn juga ada. Ini macam-macam sekarang sudah. Kelompok-kelompok kita itu sudah macam-macam. Silakanlah itu masing-masing ya, masing-masing keyakinan. Yang penting antara satu dengan yang lain jangan saling menyalahkan. Yang pasti kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita wajib mencintai Rasul, wajib mengikuti apa yang dikatakan Rasul, dan wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul.
sekalian, saat-saat ini saya sering keluar, banyak memang kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ini Rasulullah sebetulnya begini, ada lagi Rasulullah sebetulnya begini. Apakah dua-duanya benar? Insya Allah benar, selama tidak menyimpang dari syariat Islam benar. Kenapa? Karena ketika Rasul berhadapan dengan sahabat, sebetulnya tujuannya sama, tapi mungkin kalimatnya yang berbeda. Maka dalam hadis itu ada riwayat Bukhari, ada Muslim, maknanya itu beda, tapi tujuannya sama. Nggak bedanya gini, contoh, saya ketemu dengan Pak Haji Tonton, saya bilang gini, Pak Haji, nanti malam Jumat istighosahan Pak Haji di majlis, ketemu juga dengan Pak Haji Nasir. Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji setelah Isya keluar waktu, saya tunggu di majlis. Tujuannya sama, istighosah, tapi bahasanya, maknanya beda. Maka ketika ada, saya pernah juga buka YouTube ya, bukan ngaji di YouTube, saya nggak mau ngaji di YouTube. Harus nih Bapak sekalian yang ngaji di YouTube ya, ngaji itu harus ada gurunya, apalagi ngaji Quran harus berguru. Ada yang mengatakan bahwa dalam sholat itu saya tidak pernah menemukan katanya dalil-dalil yang ketika baca iftitah menggunakan Allah berkafir ini wajah, ininya enggak ada yang pakai wajah. Beliau mengatakan tidak pernah menemukan dalilnya. Ternyata ada kiai lain sampai membuat kitabnya banyak dalil-dalil yang pakai ini wajah. Berarti si ustaz pertama itu mungkin belum membaca semua. Nah, kita kenapa saya katakan tidak boleh saling menyalahkan? Mungkin kita tahu ilmunya cuma segitu, orang lain segitu. Kalau tujuannya sama, maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Contoh tarawih bentar lagi nih. Awas, saya nggak mau masyarakat komplek Tembong Indah kontok-kontokan gara-gara 11 sama 23 ya, jangan, dari dulu nggak ada. Insya Allah kaji dari dulu, alhamdulillah komplek Tembong ini aman, nyaman, tentram, bener, pokoknya luar biasa, paling indah. Makanya wajar namanya komplek Tembong Indah. Paling indah yang saya tahu di komplek Tembong Indah jojong banyak, preman jojong, nggak ada gontok-gontok. Yang mau 11 silahkan, jangan nyalahin yang 23. Yang 23 jangan juga nyalahin yang 11, silahkan. Cuma kalau ngimamin yang 11, jangan ngimamin yang 23. Kok nanti Pak itu selesai, pergi aja yang 11, yang 23 bengong ya. Tapi kalau yang imam yang 23, kalau 11 enggak mau nerusin, ya udah pulang sendiri sama. Gitu. Imamnya masih ada. Kan gitu ya Pak ya. Nah, inilah hebatnya Islam itu di sini. Makanya Rasulullah SAW dalam konteks dakwahnya yang harus kita ikuti tidak pernah mencela orang, tidak pernah mencaci orang. Islam berkembang di muka bumi ini bukan karena kerasnya Rasul, tetapi ingat akhlaknya Rasul yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena wajar, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Jadi Rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak Rasul, maka orang kafir Quraisy, orang jahiliyah dengan akhlaknya Masya Allah tertarik sehingga mereka ingin mempelajari Islam, akhirnya masuk Islam sesuai dengan ayat Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat Allah kepada Nabi, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah hai Muhammad ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu dengan apa?
bil hikmah, dengan bijaksana, bukan dengan cacian, bukan dengan makian. Karena Islam tidak membolehkan, tidak mengajarkan cacian dan makian, apalagi ghibah. Inilah konteks Rasul dalam berdakwah. Makanya Rasulullah berhasil dakwah, gak pernah ngomongin jelek sama orang lain. Ini kadang-kadang sesama umat Islam saling menjelekkan, sesama kiai saling menjelekkan, apalagi sudah ada panggung. Wah, luar biasa. Sebetulnya apakah salah kiainya? Kalau kiainya nggak salah. Apakah salah ilmunya? Ilmunya tidak salah. Yang salah siapa? Yang salah setan. Kenapa masuk orang itu? Jadi maaf ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, maka paling tidak kita berupaya untuk mengikuti apa-apa yang telah dilaksanakan Rasul, menjalankan apa perintah Rasul, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul terjadi dalam diri Rasul, pribadi Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka tidak ada Rasul memberikan contoh yang tidak baik, sehingga apapun kelakuan Rasul, apapun perilaku dan perkataan Rasul, itu yang harus kita contoh. Kenapa? Karena di situ tidak ada unsur tidak baik yang terjadi dalam diri Rasul. Termasuk cara berdakwahnya, kita juga harus mengikuti cara berdakwahnya Rasulullah SAW. Hati-hati Bapak sekalian, sekarang banyak dakwah-dakwah di YouTube. Kadang-kadang kita lebih asik melihat mendengar YouTube ketimbang kita mendengar ceramah dari kiai langsung. Karena simpel, di YouTube sambil ngongkang-ngongkang kaki, sambil merokok, sambil ngopi. Kalau mendengar kiai ngantuk, ya Bu ya. Boleh-boleh saja, selama itu baik silakan. Tetapi YouTube itu ada di dalam handphone. Handphone ini adalah alatul khobariyah. Sering saya katakan, apa ya? Alatul khobariyah la yahtamilu baina sidqi wal kidb. Ini yahtamilu baina sidqi wal kidb, masih mengandung antara bohong dan atau benar dan bohong. Iya, kadang-kadang bohong, kadang-kadang benar. Ada orangnya banyak bohong, beda. Dari mana? Kayak dedeng orang masih di rumah, dedeng capek. Pit atau dada. Kalau dipakainya benar berapa? Jadi kita jangan dulu percaya 100% terhadap informasi-informasi yang ada di dalam handphone. Harus tabayun dulu, cek dulu kebenarannya. Orang saya duduk di sini, ibu-ibu bisa dipotong berorganisasi bisa. Iring istri saya, memang tapi kita marah-marah. Ya, itu handphone. Makanya Rasul berdakwah sebagai mereka, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Mau'izah itu nasihat yang baik. Bukan menjadikan mustami'in, bukan menjadikan jamaah menjadi gerak. Sekarang banyak dai-dai panggung berkobar-kobar ngomong luar biasa. Jamaah yang tidak tahu menjadi tahu, jamaah yang tidak membenci aja menjadi membenci. Ini luar biasa. Di zaman Rasul tidak begitu. Mau'izatil hasanah.
sekalian, menggibah orang yang nggak benar dakwah tapi gibah. Masa orang dakwah ngikutin nama orang, ngejelek-jelekin orang, itu udah gibah lagi Pak. Padahal luar biasa, yang namanya gibah itu ini termasuk Bapak Ibu sekalian, ini enak-enaknya paling enak itu ngomongin orang lain ya, gratis ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu gak judul ngobrol itu, ngomongin orang ibu yang di seberang di sono. Tapi saya tanya kenapa ibu ngomongin orang, siapa yang ngajarin? Orang seberang sini ya gitu. Gimana itu ngomongin orang? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kalau kita masuk orang yang beriman, jauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Inna ba'dadh-dhann itsmun. Sebagian kecil daripada rasa buruk sangka kita pada orang lain itu sudah merupakan dosa. Wala tajassasu, dan jangan sekali-kali kita mencari-cari kesalahan orang lain. Nah ini sudah banyak sekali antara kelompok satu dan kelompok dua saling menyalahkan, saling menyudutkan. Rakyat udah nyalahin presidennya, dicari-cari kesalahan presiden, dicari-cari kesalahan pemimpinnya. Ini merupakan jas. Rasul tidak mengajarkan begitu dakwah. Bagaimana sekarang banyak dai-dai yang mencoba memprovokasi umat untuk membenci terhadap negara, untuk membenci terhadap pemerintah. Sudah banyak atas dasar agama yang mana? Yang membolehkan membenci orang lain, agama mana? Tidak ada. Dan jangan sekali-kali menggibah di antara kalian. Orang menggibah itu ibarat apa? Orang menggibah itu dalam perkataan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka terhadap daging saudara kita yang sudah mati? Kira-kira saya tawarkan Bapak Ibu, ya Ibu punya anak umpama atau punya saudara sudah meninggal, saya kasih daging, mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Mau nggak? Nggak mau ya? Jadi orang menggibah itu, orang yang suka ngomongin jelek orang lain itu tidak terasa lagi makan daging bangkai saudara sendiri. Ini apa? Ini apa? Maka dijelaskan dalam Al-Quran, sekalipun ibu-ibu tidak menjawab, Al-Quran sendiri yang menjawab. Maka kalian tidak akan suka itu. Artinya, kalau kita belum tahu, kemarin ini saya suka ngomongin orang karena saya nggak tahu hukumnya menggibah kayak sekarang sudah tahu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi taubat dan maha kasih sayang. Ini makanya sekarang sudah banyak yang saya tahu nih, di mana-mana di YouTube, di mana terus mencaci maki orang. Tapi katanya ulama, katanya kiai, katanya ustaz, kerjaan cuma caci maki orang. Ini salah satu bentuk dakwah yang salah. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan dakwah dengan cara caci maki dan menunjukkan orang lain. Karena itu yang saya katakan dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sekalian, kembali kepada masa peringatan Rasul ini, kok kita nggak capek ya kaji? Nggak apa-apa lah, masa dulu deh. Dan ini intinya seperti itu. Bukan kalau memperingati ya
ini sudah memperingati. Amin-aminan, kirim doa, bersedekah, ini sudah memperingati. Tapi isi daripada peringatan ini harus continue kita. Bukan sekedar makan jeruknya, tapi makan hikmah daripada peringatan. Di antaranya setelah katakan tadi, kita tidak boleh menghibah. Dakwah Rasul tidak seperti dakwahnya orang-orang sekarang yang mencaci maki. Kita ikuti apa yang dicatat Rasul. Kita ikuti apa yang diperintahkan Rasul. Termasuk baca Quran, Ibu ya. Kita perbanyak baca Quran. Baca Qurannya bukan cuma baca Quran, tapi harus benar dalam bacaan Quran. Ini juga perintah Rasul untuk memperbanyak baca Quran. Ini perintah Rasul. Daripada ibu-ibu melamun di rumah habis sholat maghrib nonton TV baca Quran lah. Lumayan. Satu juz itu kalau nggak salah cuma 9 lembar ya, 9 lembar. Kalau kita kaliin, kita sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu. 9 lembar ya, ikut ya. Satu juz itu ya 9 lembar. Rata-rata 9 lembar ya. Satu waktu 2 lembar saja. Kali 5 berapa? 10 udah lebih lembar. Satu juz itu ini perintah Rasul memperbanyak baca Quran. Cuma baca itu harus benar, bukan cuma baca. Jadi Quran ini jangan dianggap remeh itu sekalian. Karena Quran ini adalah dari imam kita. Imam kita itu Quran. Maaf, kan nanti ketika kita meninggal dunia ditanya oleh malaikat, "Man buka?" Siapa Tuhanmu? Jawab kita, Allahu Rabbi. Allah ada Tuhan. Mari imammu Kak. Apa imam? Siapa imammu? Harus ingat-ingat, aduh, pernah salat maghrib karena ditonton. Ditanya, mari imammu Kak, ditonton. Ada lagi, mari imammu Kak, tapi beri pikir enggak juga. Imam kita itu adalah Al-Quran. Al-Quranu imami. Mana Nabi Kak? Siapa Nabi? Muhammad bin Abdullah Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita dalam rangka peringatan Maulid tidak tertarik, tidak merasa bangga, tidak merasa bahagia memiliki seorang Nabi Rasulullah SAW, itu nggak akan bisa jawab. Ketika ditanya mana Nabi Kak, nggak lengkap, nggak akan bisa jawab. Tapi dengan rasa cinta kepada Rasul, insya Allah ketika ditanya mana Nabi Kak, langsung jawabnya. Imam kita Al-Quran, tuntunan kita adalah Al-Quran. Maka sebagai umat Islam emang betul kita harus memahami Al-Quran, tapi kita tidak akan paham Al-Quran kalau bacanya saja tidak bisa. Bagaimana akan memahami Al-Quran kalau bacanya tidak bisa? Makanya Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya tidak ada istilah telat ya. Tidak ada istilah telat belajar baca Quran. Saya waktu itu seminggu sekali kajian. Ya, nggak ada masalah belajar Quran. Bareng-bareng. Saya juga masih belajar. Artinya keuntungannya kita belajar itu apa? Mudah-mudahan ketika kita membacanya lagi salah diampuni oleh Allah. Itu aja keuntungannya belajar. Yang namanya masih belajar. Contoh tahlil, bapak-bapak ini yang suka tahlil, punten ini bapak-bapak itu sekalian, yang bapak-bapak ini khususnya tahlil baca puluh aja puluh. Itu jangan 10-10-nya. Ada aturan lainnya. Kalau di wasal qul huwallahu ahadun illahus shamad pakai nun. Kan kata si imam si mimpin itu khususon hadiyatan liruhi anu bin anu, kita baca puluhnya salah, berarti ngirim sesuatu yang salah.
Dia harus kampus. Jangan sampai kalau mau ahad Allahu somad, nah pas enggak. Sementara pakai pola itu dalam konteks baca Quran kurang dibenarkan. Makanya tidak ada salahnya sekali lagi. Kenapa saya katakan tadi Pak Toto, kita ini bukan orang lain. Saya ngomong begini nih, ya karena saya juga sebagai salah satu masyarakat daripada warga kota. Mudah-mudahan bukan salah kalau ngomong kayak begini aja ya. Kenapa? Paling tidak, kalau kita sudah sedikitnya menguasai, kita ajarkan anak-anak kita baca Quran yang baik, benar. Khawatir Pak Haji Totonya namanya orang ada udurnya, Pak Haji Nasir ada udurnya, semua Pak Haji ada udurnya. Nanti bisa-bisa yang imamin nggak ada usul. Mikir nggak kira-kira warga komplek yang indah generasi kita nih, oke lah kita mungkin sekarang sudah jadi kita, generasi kita. Bagi itu kan alhamdulillah masih sehat dan mudah-mudahan selalu sehat oleh Allah. Bisa imam, bisa mimpin musola, Pak Dinas dan sebagainya. Tapi anak-anak kita kan usia semakin bertambah biasanya udurnya semakin banyak. Kalau kita tidak menciptakan generasi Qurani yang dari masa akhirnya kan di masjid taraweh, isi juga taraweh, nggak ada masalah, bagus. Permasalahannya ada yang imam taraweh, masa iya? Haji Toto ngimamin udur, ada Pak Nasir dijemput pada Nasir udur juga, kata Nasir kurang murah taruh reteng mindset. Kata Pak Roheli, Haji Nasir jemput, aduh baru ngimamin lu ngomong gak aja lu tuh lagi. Pak Ari jemput, Pak Ari baru datang kenapa? Waduh karakter datang senang. Dengan ketidakhadiran tiga imam ini kemudian para elim mengumumkan Bapak Ibu sekalian, mengingat tiga orang yang biasa mengimami kita udur, maka malam ini tarawih libur. Apa untuk Korea? Aja ya. Maka penting kita ciptakan generasi. Kata Allah, wa yahsal ladzina lam taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi-generasi anak cucu kita lemah ilmu pengetahuan, lemah iman. Saya bicara masalah lagi. Yang jelas Allah mengatakan jangan sekali-kali kita meninggalkan anak cucu kita, turunan kita, generasi kita yang lemah keimanan, lemah ilmu pengetahuan. Kita boleh bangga anak kita wisuda SAG, S1, STR, boleh bangga dokter. Tapi kita harus lebih bangga lagi kalau anak kita mahir baca Quran. Kenapa? Ketika ibu meninggal dunia, ketika bapak meninggal dunia, gampang orang lain Pak. Anakmu yang wajib sebetulnya, yang berkewajiban untuk ngurusin, yang warisnya bukan santri. Haji benar, baik, insya Allah pahalanya. Kalau ada orang ngomong, siapa bilang orang sudah meninggal kemudian dia jin Quran pahalanya sampai, siapa bilang? Pokoknya tidak nyampe itu. Ada yang ngomong gitu,
biarin, suruh mati saya ngaji. Kalau nggak nyampe, kamu lagi cari saya. Jangan banyak, ngapain dia udah mati diajiin, kayak nyampe aja pahalanya. Kalau ini suruh mati, saya ajiin. Bikin surat, di notaris lah. Kalau nggak nyampe pahalanya, kamu lagi cari saya. Yang nggak nyampe itu kalau tidak diniatin. Kayak bapak bikin surat 3 lembar, tapi nggak dialamatkan untuk siapa, kepada siapa, nggak ada kira-kira nyampe nggak surat? Nyampe nggak? Nggak akan nyampe apapun itu tulisannya, karena tidak diniatkan. Tapi kalau kita diniatkan, insya Allah nyampe nggak nyampe itu urusan Allah. Jangan menjudge nggak nyampe nggak nyampe, emang nyampe. Nawaina atau nawaitu an Al-Quran khususon hadiyatan li ruhi antum. Baca yang baik dan benar, insya Allah pahala Al-Quran luar biasa. Satu huruf itu 10 pahala. Baca alif lam mim, alif lam mim 3 huruf itu bukan 1 pahala tapi 30 pahala. Dan berapa huruf dalam Al-Quran? Luar biasa. Kalau kita mengaku sunnah Rasul yang malam ini kita peringati, ya paling tidak kita harus sering-sering baca Al-Quran, karena akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai hiasan. Beli Quran yang mahal-mahal, yang nyala-nyala, tapi cuma sekedar disimpan di lemari buat apa? Baca, nggak bisa belajar. Campur tua, sokok, nggak masalah. Disitulah keuntungan kelebihan orang belajar. Makanya saya lebih cenderung di komplek ini Pak Haji bukan sekedar belajar fikih, tapi Al-Quran itu sangat penting untuk dipelajari. Minimal ibu-ibu bisa, ini huruf idgham, ini huruf ikhfa, nanti diajarin untuk ke cucu-cucunya. Ini mem, ini teh, ini namanya ikhfa. Sehingga ketika anak cucu kita belajar ke ustaz dapat harus diajari orang tuanya. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz melewat ngajarin anak-anak itu. Karena saat ini di rumahnya nggak pernah diajarin, langsung ustaz, bilang kelima ustaz. Penting baca Quran. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Termasuk tadi pagi, ya maaf ini saya sering dengar juga masalah wasol dengan lapor, ini nggak harus ada seperti pelajaran. Contoh Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu wasol. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa yang wasol kan bukan. Kalau wakaf ya berhenti bernapas. Wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wakaf. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini wakaf bukan wasol. Sama dengan dulu Allahu ahad, nafas dulu. Allahus samad, nafas dulu. Kalau menduaskan, kalau menduaskan Allahu ahad, Allahus samad, apa yang lain? Masuk Fatihah untuk barang ini. Kadang-kadang kalau cara santai juga yang di belakang apa aja. Terlalu kalem ini imam. Ada kori, nah ini mana nih kori imam? Tapi korinya nggak tahu diri, mentang-mentang kori imam terawih.
Tapi insya Allah serkaat lah kasih izin terawih. Jadi kita sebenarnya imam juga harus memahami yang di belakang. Karena di belakang itu ada makmum. Nabi juga begitu, Rasul begitu. Kalau imam itu makanya tidak cepat, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Al-Ustaz itu tengah-tengah, sedang-sedang saja. Ada yang terawih katanya 7 menit selesai. Itu mengandung sumpah. Saya percaya itu Pak. Itu kerjaan YouTube kayaknya itu. Lama capek terawih. 7 menit selesai gitu. Udah jelas gitu. Sholat lampu itu namanya. Sholat lampu itu sia-sia. Sedang-sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi memang bacaan Quran itu bisa takdir, bisa hafal. Yang biasa rata-rata dibaca untuk tarawih itu adalah hafal. Di sana khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Tapi panjang pendeknya harus jelas. Jangan sampai sama rata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah ini. Nah ini sebagai umat Rasul kita harus bisa seperti ini. Ini juga salah satu tingkah jejak Rasulullah SAW. Bagaimana imamin jamaah, bagaimana mimpin kota jamaah, bagaimana bergaul dengan ini, bergaul dengan ini. Rasulullah itu berdagang Pak. Tidak berarti berdagang Rasulullah kemudian ada orang Nasrani beli, orang Yahudi dijual. Karena itu bentuk muamalah. Jadi kadang-kadang kita tentang orang Islam yang kayak Cina, namanya Cina. Ya, Cina lagi. Kalau Cina susu, kita sekarang susu gitu kan. Material yang punya Cina, ini Cina. Nah kenapa kamu gak bikin material? Jadi konteks muamalah Rasulullah mengajarkan juga kalau bermuamalah dengan siapapun selama saling menguntungkan dan tidak saling merugikan, tidak masalah. Kita buat produk dari sini bisa mengganggu. Nih, ada juga orang lain seperti ini, anti Cina, anti anu, pakai handphone jalan terus. Ngomong anti Cina dan boleh sendiri itu kan anti Cina itu bangun utang semen baterai Cina mani sudah dalam konteks muamalah selama tidak saling merugikan tidak masalah. Yang penting jangan saling merugikan dan jangan saling menukar akidah. Lakum dinukum urusan muamalah saling menentukan masalah. Selama produk itu halal, kita nikmat. Inilah Rasulullah. Jadi bukan mentang-mentang Rasul kemudian orang Nasrani, ada dagang orang Nasrani, ada dagang orang ini enggak begitu. Ya tidak begitu. Masalah akidah sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Ya sudah selesai. Itu dalam konteks akidah.
bukan dalam konteks muamalah. Ya, itu sekalian, mudah-mudahan ya sebenarnya saya ingin ngomong nggak begitu ngatur, tapi karena saya ingin intinya aja Pak Haji. Ya kesempatan saya ngomong begini nih, baru ini saya bilang. Ya, selama puluhan tahun saya di sini baru ini saya ngomong. Ya, makanya saya ambil simbol-simbolnya aja. Kalau mau ceramah banyak jalur Pak. Terus jalur ini enggak. Saya pengen ngomong ini, ngomong. Kita pengen ngomong ini masyarakat ngomong. Jadi cocok baik orang itu ya. Terutama di bab baca Quran bagi. Karena mau nggak mau kita di minimal 1 minggu sekali kalau cuma kreasi harus. Ya nggak Pak? Yasin jangan baca ini ya. Kalau bisa jangan baca prakteknya, tapi bacanya salah. Yasin ya, coba Yasin. Jadi belajar. Kalau kita belajar salah, insya Allah diampuni oleh Allah. Jangan khawatir. Tapi jangan hilangkan kesan belajar. Nah, silakan Pak Haji, silakan dimusyawarahkan. Dengan tidak harus dengan saya, tapi paling tidak di komplek ini ada belajar Al-Quran. Entah 2 minggu sekali. Bukan belajar kayak TK sih, enggak ada juga. Kalau tidak kita kayak gini nih. Menghilangkan kesan mendengarkan belajar aja, sehingga ketika kita baca ada kesan-kesan itu, mudah-mudahan Allah mengampuni atas kesalahan, karena kita masih dalam konteks emang Yasin emang berkah apa Pak? Berkah 40 berkah barang ngaji Yasin waktu lawan. Kalau nggak tampil, ada ini kisah nyata Pak. Dari orang sekolah saya sebutin namanya, biasanya enggak. Itu paling tampil kalau tadi. Yasinnya hebat, paling keras Pak. Yasin wal Burhan. Ini Pak, saya dengar lagi wal Burhan. Nah, kan hasilnya Pak, si mayitnya yang kita kirim kan hasilnya. Maksudnya barang busuk kita kirim Pak. Makanya baca Yasin, baca Qul harus bagus. Kenapa? Karena kita sampaikan kepada. Bagaimana kita mendapatkan pahala Al-Quran, pahala membaca Al-Quran kalau kita baca bukan benar. Yang diberi pahala yang benar bacanya. Kalau benar kan kasih pahala. Makanya untung nih komplek Tembong Indah dekat petani. Untung Pak. Luar biasa. Maaf nih, apa untungnya? Kita undang santri, salahnya santri yang kurang. Berapa ini? Salahnya santri karena santri lagi belajar. Salah baca Yasin santri yang kurang, karena itu belajar. Coba suruh belajar baca Yasin salah, kurang yang kurang, kurang diganti. Untung. Kalau hari kita minta 60, datang 60. Jajan untuk hitung 10, uang kongkat ngeliu. Ngomongkan gaji santri adalah dan kemarin ya itu saja barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ini bukan ceramah, kesempatan saya untuk bertatap muka dengan warga komplek. Sudah merasa bangga atas peringatan Maulid ini yang biasanya ya sekalipun kecil-kecilan dia tetap ya sebagaimana layaknya menempatkan peringatan Maulid di depannya. Jadi kadang-kadang Maulid ngehol pada baik, padahal bagus semua pada berbagi. Bagus semua. Soal kali ngehol mancing memperingati kematian yang menjadi peringati juga umat Muhammad. Kalau ini Nabi Muhammad yang diperingati, maka harus ada perbedaan. Bukan harus ya apa ya sebutnya ya. Yang kita menempatkan menempatkan sesuatu tempat. Harus lebih beda. Kalau umpama ngehormat sejuta mulut orang itu orang betul. Apa tak ya balik lagi ya. Kira-kira begitu ya. Iya. Iki ulang tahun anak 5 juta hitung-hitungan.
Mau tidak cuma 500 belum kan? Wong anak ya mah, wong seberang tahun nikah. Bener gini. Dia berkira mau belakang gitu. Sering-sering kok suka dalam konteks itu. Syukuran naik pangkat luar biasa. Enggak. Apa yang berjuntang? Mulut dan tetap lek berasa meter terus ada meter kebalik sekarang gimana aku bodoh sering kelas kita ngomong wah iya sih betul ya ya enggak apa sih yang bodoh kan bodoh apa kagak lah kalau ngobrol gitu katanya kita ngobrol ayo nomor kita katanya kita ngaku umat Rasul, mencintai Rasul. Dari mana mencintai Rasul? Pendekat menyuruh dan menggagati. Mereka tidak bercinta. Saya katakan tadi kalau masalah ibadah itu urusan hablumillah. Tapi bentuk ekspresi kita mencintai Rasul ini di maulid ini adanya. Kita yang tanggul luar biasa. Kulkas bertok-tokan alhamdulillah itu kelap itu kata jemur masih motor mobil kantor ya begitu artinya Pak itu ekspresi harus jangan salah ya jangan salah nafsu itu ekspresi bukan keharusan juga bukan sunnah juga bukan memang tapi ekspresi jauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon baik, tinggal mikir masing-masing setelah kian rumah. Dia baru kita ngomong. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak salahnya, tinggal benarnya. Allahumma pikiran baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.